Oke guys, 100.3 FM Mitra Jemaah Siar balik lagi di gelaran Nyongsong bareng sama Ari ya. Mitra Jemaah Siar di studio juga nggak sendirian. Ari ya temenin sama operatornya sama Tian dan juga masih ada banyak ya Mitra Jemaah Siar. Seperti yang tadi udah saya bilang ya Mitra Jemaah Siar di 1 jam pertama kita bakalan ada pengajian pada maghrib ya Mitra Jemaah Siar. Juga mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat mitra yang menjalankannya. Dan buat mitra yang mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati aja di jalan ya. Apalagi yang berkendara roda 2 ataupun roda 4 mitra Jaman Sirah. Di pukul 18 sampai nanti 19 ya, kurang lebihnya kita bakalan ada pengajian pada maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar Mitra Jaman Sirah. Dan buat mitra yang mau bergabung, mau berpartisipasi di pengajian pada maghrib kita kali ini, boleh dan bisa banget ya di WhatsApp kita di 08.118.1003. Silakan mau bertanya soal tema kita di pengajian kali ini atau di luar tema juga boleh, asal jangan jauh-jauh banget lah ya. Boleh mitra Mansyar ya. Dan kita langsung menyapa aja sama Gus Edward Abu Bakar kali ini. Assalamualaikum Gus Edward Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus, sehat Gus hari ini Gus? Alhamdulillah Mas Ari sehat. Kita udah ketemu di Senin lagi nih Gus. Iya. Kemarin terakhir kali kita ketemu di hari Jumat ya. Jumat. Ya, sekarang kita ketemu lagi. Nggak tahu nih orang-orangnya pada kemana nih yang jaga pos nih. Kalau nggak ada kemarin, terus Bu Fitri nggak ada sekarang. Tapi nggak apa-apa. Kita temenin Mitra Jamansyah di pengajian pada maghrib. Ngomong-ngomong hari ini pengajian pada maghrib temanya apa Gus? Hari ini yang judulnya macam-macam hakim menurut Rasulullah. Macam-macam hakim menurut Rasulullah. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dunia dan akhiratnya. Amin. Berkah zahir dan batinnya. Mudah-mudahan di bulan di bulan April ya. Ya, betul. Mudah-mudahan di bulan April ini banyak duitnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Mitra Gangga, di studio ada Mas Ari, Bang Bana dan Bang Tian. Mudah-mudahan mereka dan keluarganya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala harapannya, cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan juga Allah berikan duitnya yang banyak. Amin. Itu yang paling penting. Iya, karena banyak keinginan manusia itu. Ya. Baik Mitra Gangga, hari ini yang berjudul macam-macam hakim menurut Rasulullah, sedangkan hanya satu yang akan masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang mana sabdanya, hadatsana Ismail bin Taubah, hadatsana Khalaf bin Khalifata, hadatsana Abu Hashim qala laula hadits bin Buraidah an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu thalathatu nani fil nari wa wahidun fil jannati wa rajulun fadalin nasi ala jahlin fahuwa fil nari wa rajulun jara fil hukmi fahuwa fil nar. Laqulna innal qadiya idza ijtahada fahuwa fil jannah. Artinya telah menceritakan kepada kami, yaitu kepada Ismail bin Taubah, berkata, telah menceritakan kepada kami juga dari Khalaf bin Khalifah, berkata, telah menceritakan juga kepada kami Abu Hashim, ia berkata. Jadi hadis tersebut ini berangsur-angsur mendapatkan dari mana saja. Yang pertama Ismail bin Taubah, terus Khalaf bin Khalifah, dan Abu Hashim. Mereka berkata, kalau bukan karena hadis Ibnu Buraidah yang bersumber dari bapaknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakim itu ada 3 golongan, 2 di neraka dan 1 di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang saat memberi putusan, maka ia di neraka.
niscaya kami akan mengatakan, sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad, dia akan berada di dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2315, At-Tirmizi 1322, Abu Daud 3573, disahihkan oleh Syekh Albani dan Ahmad Syakir, Syuaib Al-Arnaud. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut, yang pertama, bagi seorang hakim memutuskan suatu perkara bukan pekerjaan yang ringan dan sederhana. Seorang hakim harus bisa berlaku adil sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Yang kedua, memutuskan perkara dengan kebenaran dan keadilan tidak mudah, karena itu membutuhkan ilmu, keteguhan hati, keberanian, dan kekuatan. Yang ketiga, dalam Islam, keadilan harus bisa diperjuangkan semaksimal mungkin. Karena jika seorang hakim memutuskan suatu perkara yaitu tidak adil, maka balasannya dari Allah sangatlah berat. Yang keempat, hakim zalim dosa besar. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, jika hakim tidak memutuskan dengan keadilan, maka setan akan menjadi kawannya. Sebagaimana dalam sabdanya, an Abdullah ibni Abi Aufa, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'al qadi ma lam yajur fa idza jara takhalla anhu wa lazimahu syaitan. Dari Abdullah bin Aufa, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya dan syaitan akan menemaninya. Hadis riwayat At-Tirmizi 1330, dihasankan oleh Syekh Albani. Yang kelima, menurut Rasulullah SAW ada 3 macam hakim yang ada di dunia ini, yang mana hanya satu hakim yang akan masuk surga. Yang keenam, pengelompokan tersebut berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam, hanya satu yang masuk surga, sementara 2 macam hakim lainnya masuk neraka. Adapun yang masuk ke surga adalah seorang hakim yang mengetahui al-haq, yaitu kebenaran, dan memutuskan perkara dengan kebenaran itu. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran lalu berbuat zalim, yaitu tidak adil dalam memutuskan perkara, maka dia masuk ke neraka. Dan seorang lagi hakim yang memutuskan perkara atau memvonis karena buta dan bodoh dasar hukumnya, maka ia juga masuk neraka. Yang ketujuh, maka para hakim hendaklah waspada serta senantiasa berusaha mencari keridhaan Allah, dan itulah yang lebih utama dibandingkan kesenangan dunia yang sementara ini. Memberikan putusan yang benar berdasarkan syariatnya, itu yang menjadi kewajiban mereka. Semoga Allah selalu menjauhkan kita dari segala keburukan dan memudahkan kita di dalam kebaikan. Hadis tersebut berkaitan dengan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha dengar lagi Maha melihat. Yang kedua, dalam Quran surat ini juga dijelaskan, menjadi hakim yang memutuskan dengan kebenaran dan keadilan merupakan perkara yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik
fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah ditentukan oleh Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan daripada mereka yaitu manusia orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 49. Maka daripada itu, mitra di mana saja Anda berada, siapa di antara kita yang menjadi hakim, mungkin hakim yang profesional ataupun tidak profesional. Salah satunya ketika di lingkungan kita terjadi masalah, misalkan kita menjadi seorang RT, maka memutuskan harus dengan kebaikan. Kita lihat dasar perkaranya bagaimana, maka kita cari bukti dan faktanya sehingga kita bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang kedua, banyak asatidz, banyak ustadz, banyak guru di lingkungan juga suka menjadi hakim ataupun pemutus daripada perkara yang akan dihadapinya. Maka dengan teliti, dengan hati-hati kita melihat perkaranya, kita lihat bukti bahkan saksinya, insya Allah Allah berikan kemudahan itu semua sehingga kita bisa menjadi hakim yang baik, hakim yang diridhai oleh Allah, dan kita diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.